interaksi desa dan kota. Dari interaksi desa kota yaitu hubungan timbal balik antara desa dengan kota yang menimbulkan kondisi saling tergantung di antara keduanya. Kemudian tadi masuk ke dampak positif. Apa tadi dampak positif? Yang pertama, dampak positif terhadap desa. Apa yang pertama? Pendidikan. Makin banyaknya dibangun sekolah. Yang pertama, angka buta huruf penduduk di desa semakin berkurang. Dalam artian lain, pendidikan di desa Makin maju. iya, pendidikan sudah maju. Kemudian yang kedua apa? Sarana dan prasarana. Ya, perluasan jalur jalan desa kota sudah mulai meningkat atau akses Transportasi. ya, akses Infrastruktur. infrastruktur sudah bagaimana? Meningkat. Ya, sudah meningkat. Kemudian yang ketiga apa? Produktivitas desa meningkat. Ya, produktivitas desa sudah meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Ya, teknologi tepat guna. Seperti apa contohnya? Handphone. Ya, handphone. Apa lagi? Internet. Ya, internet. Kemudian Baca sawah. Traktor. oke, atau biasa disebut dengan teknologi sudah semakin Maju. Kemudian masuk ke poin yang kedua, dampak positif interaksi kota dan desa. Untuk kota sendiri, yang pertama apa? Cukupnya kebutuhan bahan pangan. Tercukupinya bahan pangan. Ya, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Yang pertama, Bahan baku. bahan pangan. Makan. Bahan pangan itu seperti apa? Tercukupi. Ya, contohnya ya, Beras. Jagung. Sayur. Jengkol. hasil bumi yang terdapat yang dihasilkan oleh desa akan dikirimkan ke kota. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa. Berarti dalam istilah lain, urbanisasi apa? Perpindahan dari desa ke kota. Kalau perpindahan penduduk dari kota ke desa, Pulang migrasi. saya tahu Pulang kampung apa ya? migrasi. Migrasi. Ya, tadi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau disebut dengan urbanisasi. Kenapa penduduk di desa pindah ke kota? Mencari pengalaman bisa jadi bang. Mencari pengalaman, mencari Mencari pekerjaan. pengalamannya kayak mana? Ekonomi. Pengalaman contohnya. Pengangguran. Mencari pekerjaan. Keahlian khusus bang. Mencari keahlian Ya, khusus. mencari ilmu. Keahlian khusus. Terjadi. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke kota. Ya, produk-produk yang Ekonomi meningkat, dihasilkan di daerah perkotaan Ekonomi meningkat. dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa. Yang kayak mana? Contohnya, tadi udah kita bilang. Contohnya, Nmax tadi. barang Penjualan teknologi. apa bang? Transportasi. Ya, Nmax ke penjualan desa. transportasi, apa lagi? Penjualan alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya. iPhone 14 desa. Ekonomi meningkat bang. Jual desa Ya, penjualan teknologi atau barang-barang yang dihasilkan di kota dipasarkan ke Desa. Kemudian dampak negatif dari interaksi desa kota bagi desa sendiri. Yang pertama, modernisasi. Yang pertama apa? Modernisasi kota. Modernisasi kota telah menentukan orientasi pertanian pertanian. menjadi pokok kehidupan penduduk Desa. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Orang-orang harus membeli makanan yang jadi. Petani Modernisasi apa? kemajuan peningkatan Kemajuan. modernisasi Melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan penduduk desa. Maksudnya sudah dikit yang punya petani jadi main di banyak petani di desa petani sudah jangan mengalami lagi jadi perubahan main trading orang pekerjaan dari pertanian menjadi hidup trading Bisa menjadi apa saja bang? ya, contohnya apa?
Trading binomo. Apa? IT bang, IT. Ya, contohnya yang dulunya misal, yang dulunya dia sebagai petani, ini Pembeca. bekerja pada pedagang. Kemudian Pembeca. apa lagi? Pekerja pabrik bang. Ya pekerja pabrik. Hari Kemudian yang angkot. kedua, apa maksudnya? Apakah? Ya semakin majunya zaman, daerah kota semakin Berkembang. ya, semakin Lebar, luas. lebar. Dalam artian semakin Luas. semakin luas. Jadi kalau misalnya kota berkembang atau semakin luaskan, kemana kota itu dibangun lagi? Ke desa-desa. Artinya lahan Ya, perubahan tata guna lahan ya, perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah Kota. kota. Kemudian yang ketiga, pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa. Karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di Kota. kota. Capek nyangkut. Kemudian yang keempat, tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya Desa. desa. ya, budaya desa. Canggihnya teknologi yang ada di kota dapat merubah budaya yang ada di Desa. Kemudian yang kelima, ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan Desa. desa. Dampak negatif bagi desa paham? Pampa. Apa? Atau ada yang mau tanya? Pampa. Oke, kita masuk ke dampak negatifnya bagi perkotaan atau kota. Yang pertama apa? Semakin meningkatnya Semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Apa yang dimaksud dengan poin nomor 1? Apa yang tahu? Penduduknya semakin banyak. Tidak terlalu banyak penduduk desa yang pindah ke kota mengakibatkan area orang miskin. Itu pemukiman kumuh. Gara 7. Rasis sekali, Cok. Nanya apa berapa? Yang pertama kan? Gara 4 area Area Mantap. Gara 4. Rambo yang contohnya. Yang banjir dulu ya. Coba abang yang di ujung. Contoh dari sebelum area yang ada di kota apa, Pak? Karya 7. Misalnya di mana? Di mata tapak di mana? Karya 7. Karya 7. Misalkan Pinggir rel. ya pinggir rel, kemudian Bawah jembatan. bawah jembatan, Bola dengan sungai, belakang mawar. apa lagi? Ya, dan 13. lagi. Coba nomor 2 Pak. Penduduk dengan Udara dan pencemaran suara. Untuk pencemaran air, contohnya ada yang bisa menyebutkan. pabrik. Pabrik yang dibuang ke sungai. Kemudian pencemaran udara, Asap knalpot. asap pabrik, polusi kendaraan, abu, Asap lagi Asap Mr. X. pencemaran suara itu apa? Suara elektrik bang. Suara warrior. Suara Esther. Suara kendaraan, suara pabrik, itu pencemaran. Suara Kemudian yang kelima, terjadinya degradasi kualitas lingkungan sosial seperti stres karena kemacetan dan semakin berkembangnya sikap materialistis itu disebut apa? Jawab. Apalagi boros. Kemudian individualistis Individu itu memikirkan diri sendiri bang. yang mementingkan diri Sendiri. ya kurangnya sosialisasi. Nah, yang pertama dampak positif bagi kota itu sendiri. Yang pertama fasilitas umum semakin beragam. Yang kedua tingkat pendidikan rata. Atau tingkat pendidikan di kota itu sudah banyak, sudah luas.
Kemudian komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah. Pembagian kerja berdasarkan kemampuan. Kegiatan ekonomi semakin beragam. Coba Jessica bacakan itu. Yang kedua, peningkatan urbanisasi. Urbanisasi tadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu apa?